Menikmati malam di Jalan Malioboro pada bulan Ramadan menghadirkan suasana yang berbeda. Jalan yang biasanya riuh oleh langkah wisatawan kini terasa lebih tenang dan lengang. Lampu-lampu kota tetap menyala hangat, namun iramanya seakan lebih pelan, memberi ruang bagi siapapun yang berjalan untuk benar-benar menikmati setiap langkah. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kami mengunjungi Yogyakarta di malam hari pada bulan Ramadan dari Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta. Di sudut jalan yang sederhana, aroma hangat semangkok angsli perlahan menguar. Duduk sejenak menikmati setiap suapan, manis, hangat, dan menenangkan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang perlahan mereda. Angsli malam itu bukan sekedar minuman, tetapi juga teman kecil yang menghangatkan tubuh dan hati. Dan seporsi batagor hangat di malam hari terasa seperti kenikmatan kecil yang membuat Jogja semakin istimewa. Kalau ke Yogyakarta, jangan kaget jika menemukan rujak yang berbeda. Inilah rujak es krim. Perpaduan yang mungkin terdengar tidak biasa, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Setiap suapan menghadirkan kejutan rasa, segar, manis, pedas, dan dingin sekaligus. Seperti halnya Yogyakarta sendiri, selalu sederhana, namun selalu meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Di salah satu sudut jalan tersaji semangkuk dingin es durian yang menggoda. Aroma khas durian berpadu dengan esek segar, menciptakan rasa manis, lembut, dan menyegarkan di tengah hangatnya suasana malam Jogja. Duduk santai di kursi sederhana di tepi jalan, menikmati setiap suapan sambil melihat kota yang perlahan bergerak dengan ritmenya sendiri. Di tengah langkah menikmati malam di Yogyakarta, tepat di kawasan titik 0 km Yogyakarta, kami menemukan sebuah tempat kecil yang langsung mencuri perhatian. Di antara hiruk-pikuk wisatawan dan lampu kota yang temaram, berdiri sebuah coffee shop dengan suasana yang hangat dan sederhana. Yah, Kopi Pak Pos. Tempat ini seolah menjadi titik singgah yang sempurna di tengah perjalanan malam Jogja. Aroma kopi yang hangat berpadu dengan suasana kota tua yang penuh cerita membuat siapa saja ingin berhenti sejenak, duduk dan menikmati waktu yang berjalan perlahan. Pos ya. Kenapa disebut Kopi Pak Pos, Pak? Pak Pos kebetulan berdiri di bangunan peninggalan Belanda. Yaitu kalau dulu terkenal dengan jawatan posnya Belanda yaitu PTT, makanya kita kasih nama Kopi Pak Pos. Dan ini gedung sejak awal berdiri sampai hari ini fungsinya masih sama, yaitu menjadi kantor pos. Oh gitu? Ya, dan ini adalah titik nolnya Jogja. Jadi di bangunan ini adalah titik nolnya Jogja, di mana kenapa titik nol? Karena di sini untuk menghitung. Kenapa disebut titik nol? Karena untuk menghitung jarak pengiriman serta biaya yang harus dikeluarkan orang yang akan berkirim surat maupun paket. Jadi misalnya ke Bali, di sini dari sini berapa kilometer sampai Bali. Jadi titik nolnya dari sini. Jadi konsep yang kita usung ini seperti museum, tapi di dalamnya ada kafe. Oh. Jadi banyak koleksi-koleksi peninggalan Hindia Belanda yang ada di sini. Kopi Pak Pos terasa seperti ruang kecil yang menyimpan banyak cerita. Di setiap sudutnya tersimpan berbagai koleksi barang lama. Ada kamera tua, mesin ketik, radio klasik, hingga benda-benda antik yang membuat suasananya terasa seperti berada di sebuah museum kecil. Sambil menikmati secangkir kopi, kita seakan diajak kembali berjalan menyusuri waktu. Demikian sekilas mengenai pengalaman kami mengunjungi kota Yogyakarta di malam hari di bulan Ramadan. Yogya memang selalu punya cara istimewa untuk membuat setiap momen terasa hangat. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya.
Matur suksma.